Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Morne Baho. Di video kali ini saya akan melakukan reaction dan membahas fakta sejarah di mana Prabowo bukanlah presiden ke-8 melainkan presiden ke-10 Indonesia. Pasti dan rata-rata kebanyakan di antara kita mengetahui jumlah presiden Indonesia hanya berjumlah 8 orang saja. Karena memang hal tersebut diajarkan di sekolah dan dimuat di buku-buku pelajaran sekolah kita dulu. Tetapi teman-teman, setelah saya melakukan berbagai penelusuran di sosial media dan membaca beberapa artikel, berdasarkan fakta sejarah, Indonesia sebenarnya memiliki 2 presiden yang terlupakan. Di mana hal ini berarti Prabowo bukanlah presiden ke-8, melainkan presiden ke-10 Indonesia. Mengapa bangsa Indonesia yang katanya sangat menghargai sejarahnya dapat melupakan hal tersebut? Dan mengapa 2 orang yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia tidak dikenal dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah? Nah, di video kali ini saya akan membahas fakta yang sesungguhnya siapa sih 2 presiden Indonesia yang terlupakan tersebut. Tonton terus video saya. Jadi sebelum saya melakukan pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menampilkan 2 video yang akan saya reaction. Saya mendapatkan 2 video dari YouTube. Yang pertama dengan judul Nama Asli 8 Presiden Indonesia yang diupload oleh akun Peki7384 dengan jumlah penonton 143.372 yang diupload pada Agustus 2024 tahun lalu. Nama asli 8 Presiden Republik Indonesia. 1. Presiden Soekarno, nama asli Kusno Sosrodihardjo. 2. Presiden Soeharto, nama asli Muhammad Soeharto. 3. Presiden B.J. Habibie, nama asli Baharudin Yusuf Habibie. 4. Presiden Gus Dur, nama asli Abdurrahman Wahid. 5. Presiden Megawati, nama asli Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. 6. Presiden SBY, nama asli Susilo Bambang Yudhoyono. 7. Presiden Jokowi, nama asli Joko Widodo. 8. Presiden Prabowo, nama asli Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Nah, di video kedua ini juga dengan topik yang sama dengan judul Usia 8 Presiden Indonesia saat pertama kali dilantik oleh akun Abil Maiwa dengan jumlah penonton 3.961.200. Diupload di tahun yang sama juga, yaitu Oktober 2024. Jadi di video ini sama-sama menampilkan jumlah 8 presiden Indonesia yang memimpin Indonesia sesuai pengetahuan umum yang kita tahu pada saat ini. Menurut saya kualitas konten dari kedua video ini biasa saja karena tidak menampilkan kajian literatur atau sumber. Jadi teman-teman, setelah saya melakukan berbagai penelusuran baik dari sosial media dan maupun beberapa artikel yang saya baca, bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 2 presiden yang tidak disebutkan dalam video atau konten tersebut. Jadi melalui fakta sejarahnya, Indonesia memiliki 2 presiden yang tidak dikenal atau dilupakan sejarah. Lu udah tahu cerita tentang 2 presiden yang terlupakan belum, Son? Udah jadi presiden tapi dilupain, Son. Sekarang Indonesia yang kita tahu kan punya 8 presiden ya. Yang terakhir kan Pak Prabowo ya kan. Tapi sebenarnya ada 2 presiden lagi, Son, yang pernah memimpin Indonesia. Jadi presiden yang gue maksud itu adalah Pak Syafruddin Prawiranegara dan MR Saat. Yang pertama dari Pak Syafruddin dulu ya. 2 presiden Indonesia yang terlupakan. Pertama, Syafruddin Prawiranegara. Pada agresi militer kedua, Soekarno dan Mohatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka sebagai tawanan. Untuk menghindari kekosongan kekuasaan, Syafruddin membentuk pemerintahan darurat. Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, Mr. Saat. Setelah perjanjian konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949, Saat diamanatkan menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia karena Soekarno dan Mohatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat. Dengan bubarnya RIS, jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 juga selesai. Yang pertama saya akan membahas dari Syafruddin Prawiranegara. Jadi beliau ini menjabat sebagai presiden ketika agresi militer Belanda kedua, di mana pada peristiwa tersebut Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jadi sebelum penangkapan ini, Soekarno dan Hatta ini memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara
yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk melakukan atau membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Menindaklanjuti mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, Syafruddin Prawira Negara ini akhirnya membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi, di mana dalam pemerintahan darurat ini Syafruddin Prawira Negara merupakan pemimpin atau presiden pada saat itu. Jadi kurang lebih Presiden Prawira Negara ini memimpin pemerintahan darurat kurang lebih 8 bulan, dan berakhirnya PDRI ini sendiri setelah melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Belanda, dan akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan, situasi politik Indonesia kembali normal. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Dengan kembalinya pemerintahan pusat yang sah, maka tugas PDRI dianggap selesai. Jadi pada tanggal 14 Juli 1950, Syafruddin Prawira Negara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepresidenan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Jadi menurut saya, Syafruddin Prawira Negara menjadi Presiden Republik Indonesia dan dalam kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada periode 1948 sampai 1950. Kepemimpinannya pada masa krisis agresi militer Belanda II sangat krusial dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun jabatannya sebagai presiden yang bersifat darurat, perannya sangat signifikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat, keberanian, dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan tentang presiden kedua Indonesia yang dilupakan, yaitu Mr. Asad atau Datuk Mudo. Pada awalnya, Mr. Asad ini bergabung dan menjadi ketua KNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1946. Ia menjabat menjadi ketua hingga berturut-turut, dan sampai pada tahun 1949 Indonesia mengalami gejolak bangsa. Berdasarkan hasil perjanjian konferensi meja bundar atau KMB pada 27 Desember 1946 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil itu juga yang menyatakan bahwa Soekarno dan Hatta jadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Bila merujuk pada konstitusi Republik Indonesia pada saat itu dijelaskan jika presiden dan wakil presiden berhalangan dalam memimpin, maka tanggung jawab dan tumpuk kepemimpinan turun kepada ketua KNIP. Sedangkan sosok yang kala itu berstatus sebagai ketua KNIP adalah Mr. Asad tanpa wakil presiden. Eksistensi RIS yang dipimpin oleh MR Asad pada saat itu bertahan hingga 17 Agustus 1950 dan dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Hal ini karena tuntutan masyarakat dari berbagai lapisan. Akhirnya, keputusan disepakati melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang pembentukan NKRI pada 14 Agustus 1950. Keesokan harinya, 15 Agustus 1950, Soekarno ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan presiden dari Mr. Asad. Dengan pengembalian jabatan tersebut, Soekarno dan Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ingin mengetahui lebih lengkap mengenai sejarah Mr. Asad ini, dapat membuka buku atau membaca buku yang berjudul Memoir Mr. Asad Datuk Mudo, perannya dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia tahun 1949 sampai 1950 karya Nur Fajar Absor. Di bab 5 di buku ini lengkap dijelaskan bagaimana sejarah Mr. Asad ini menjadi presiden RIS hingga berakhirnya masa jabatannya di berakhirnya eksistensi RIS pada tahun 1950. Jadi teman-teman, sekian video reaction yang saya buat. Jika ada terdapat pengucapan kata atau lisan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.